Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Seorang ahli fatwa ketika menjawab berbagai pertanyaan pasti harus didasari dengan ilmu. Yang dimaksud ilmu adalah wahyu, baik wahyu Quran maupun wahyu hadis. Apabila ada udzur belum mendapatkan ilmu dalil, maka seorang mufti itu boleh melaksanakan ijtihad. Jadi menjawab pertanyaan dengan dasar kemampuan penalaran. Yang harus diwaspadai, hasil ijtihad itu bisa benar, tapi juga bisa salah. Andaikan benar, biasanya kebenarannya nisbi. Cocok mungkin waktu itu, belum tentu cocok untuk waktu yang lain. Cocok untuk wilayah dia mengeluarkan fatwa, belum tentu cocok untuk wilayah yang lain. Berbeda dengan kebenaran dalil, selalu mutlak, berlaku di mana saja, kapan saja, dan untuk siapa saja. Abu Bakar As-Siddiq, kurang apanya kedekatan dia dengan Rasulullah? Sebab ketika kita hidup bersama Rasulullah, segala yang kita perselisihkan itu selesai sudah di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dua sahabat, Umar bin Khattab dan Ammar bin Yasir, keduanya didelegasikan oleh Rasul sampai ke padang pasir. Keduanya tertidur dan keduanya mimpi basah. Untuk melaksanakan sholat, keduanya harus mandi janabah. Tapi kasusnya di tengah padang pasir tidak mendapatkan air. Karena tidak mendapatkan air, tentu untuk melaksanakan sholat diganti dengan tayamum. Sampai di sini keduanya sepakat. Kalau memang terhalang menggunakan air atau tidak mendapatkan air, solusinya adalah diganti dengan tayamum. Permasalahannya, tayamum pengganti wudhu apa sama dengan tayamum pengganti sholat? Itu yang diperselisihkan. Dalam pandangan Umar bin Khattab, tayamum pengganti mandi jinabat itu ya harus gulung-gulung kayak hewan begitu, sehingga seluruh jasadnya terkena debu. Sama dengan mandi jinabat, seluruh jasadnya terkena air.
Sementara Ammar bin Yasir tayamumnya ya biasa seperti tayamum pengganti wudhu, tidak sampai gulung-gulung. Dulu belum ada HP, gak bisa kontak dengan Rasul. Ketika keduanya menghadap kepada Rasul curhat, ternyata yang dibenarkan, mohon maaf, bukan Umar bin Khattab, tetapi Ammar bin Yasir. Dan Umar tidak diperintah untuk mengulangi sholatnya, enggak. Dia sudah ijtihad. Kalau hasil ijtihadnya masih keliru pun, dia tetap dapat satu pahala. Itu kasus yang terjadi karena keduanya udzur, belum tahu secara spesifik kayak apa sih tayamum pengganti mandi janabah, sehingga menggunakan ijtihad. Itu ceritanya. Nah, begitu Rasul wafat, kemana kita curhat? Kalau bukan kepada ulil amri, sesuai dengan petunjuk Al-Quran, ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Siapa ulil amrinya? Khalifah Abu Bakar. Ada hadis yang diriwayatkan Qabisah bin Du'aibin. An Qabisah bin Du'aibin qala berkata, Ja'atil jaddatu, datanglah seorang nenek, ibunya ibu, namanya nenek, au ummil ab, ibunya bapak, namanya nenek, ila Abi Bakrin, menghadap kepada Abu Bakar As-Siddiq. Faqalat, seraya berkata nenek ini, inna ibna ibni, sesungguhnya cucu saya laki-laki. Nah, putranya putra, berarti cucu laki-laki. Au ibna binti, cucu dari anak perempuan, mata, meninggal dunia. Itu kasusnya. Waqad ukhbirtu, saya pernah dapat kabar, katanya masih gitu, anna, bahwasanya li, bagiku, fi kitabillah, ada penjelasan di dalam kitab Allah Al-Quran, hakko, punya hak, haknya dikedepankan lebih enak. Katanya saya ini punya hak sesuai dengan tuntunan Al-Quran untuk minta ketegasan dari Abu Bakar As-Siddiq. Namun kenyataannya Abu Bakar menolak. Faqala Abu Bakrin, lalu berkata Abu Bakar As-Siddiq, ma ajidu lagi fi kitabillahi min haqqin. Kalau redaksinya dibalik, mohon maaf nek, aku tidak mendapatkan hak bagimu menurut keterangan Al-Quran. Jadi nenek merasa dapat kabar, Abu Bakar malah mengatakan tidak ada hak bagimu nek, menurut penjelasan Al-Quran. Wa ma sami'tu Rasulullah, dan aku tidak pernah dengar Rasulullah qadha laki, memberikan ketentuan buat kalian nek, bisyai'in,
untuk mendapatkan sesuatu apapun tidak dapat. Nah itu fatwanya Abu Bakar. Karena nenek ini ngotot pernah dapat kabar, bijak Abu Bakar. Walakin as'alun nas. Oke, saya nanti rembukan dulu, tanya kepada para sahabat. Sehingga dihimpunlah para sahabat, diceritakan kasusnya. Barangkali ada di antara sahabat yang pernah mendengar hal itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala fasa'ala, Abu Bakar menanyakan, ada ndak di antara kalian yang pernah dengar tuntunan hak nenek? Fasyaidah Mughirah bin Syu'bah. Akhirnya Mughirah bin Syu'bah memberikan kesaksian. Kesaksiannya apa? Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam aqohas sudus, memberi hak kepada nenek sebanyak 1/6 bagian. Ya tentu ada persyaratannya selagi tidak mahjub, tidak terhalangi oleh yang lain. Qala Abu Bakar bertanya, wa man sami'a dzalika maka siapa yang dengarkan hadis seperti itu bersama kamu? Kamu punya enggak kesaksian riwayatan? Begitu setiap sahabat punya cara yang berbeda-beda. Bukan sahabat ini tidak percaya kepada lainnya, enggak. Itu cara kehati-hatian di dalam menerima sunnah Rasulullah. Sebab dalam pandangan orientalis menganggap bahwa Abu Bakar aja tidak percaya kepada temannya, enggak. Nanti kayak Ali bin Abi Thalib, kalau ada yang mengabarkan hadis, Ali itu minta, berani kamu bersumpah. Nah begitu. Sama sekali bukan meragukan kredibilitas sahabat, agar setiap orang berhati-hati di dalam menyampaikan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abu Bakar minta kesaksian periwayatan, qala, perawi berkata, Mughirah bin Salama qala, sahabat lain namanya Muhammad bin Maslama qala berkata, fa'atoha sudus, benar Rasul memberi hak padanya 1/6 bagian. Masya Allah. Begitu Abu Bakar mendengarkan hadis ini, cabut fatwanya, diganti dengan fatwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar dari hadis, bukan sahabat Abu Bakar sengaja untuk menyeleweng dari tuntunan, tapi sekali lagi ada udzur. Belum nyampainya tuntunan dari Rasul, Abu Bakar melaksanakan ijtihad. Ternyata ijtihadnya keliru, bertentangan dengan hadis. Ini supaya kita maklumi, tidak semua sahabat itu menguasai hadis-hadisnya Rasul. Kadang ketika Rasul menyampaikan hadis, sahabat ini dalam tugas misalnya, sehingga tidak mengikuti majelis Rasul. Kadang hadis itu disampaikan oleh Rasul hanya kepada satu orang, maka yang lain tidak tahu. Dan contohnya banyak.
Waktu Rasul hijrah didampingi oleh Umar, terkejut Rasulullah, kok ada laki-laki belum memeluk Islam ikut hijrah ke kota Madinah. Lalu Rasul bilang kepada Umar, siapa itu Umar? Kata Umar, dia tuh bondet ya Rasul. Lu sudah masuk Islam atau belum? Belum. Lu kenapa ikut hijrah? Yang ngejar ceweknya Tokyo itu ya Rasul. Itu akhirnya Rasul membisi Umar, innamal a'malu binniyat. Hanya Umar yang tahu. Sahabat yang lain tidak tahu. Oleh ulama, hadis jenis begini ini namanya hadis fardun. Si jindil hanya seorang sendirian. Contoh yang lain, Rasul berduaan dengan Mu'ad di perjalanan. Kata Rasul, ya Mu'ad, dijawab oleh Mu'ad, labbaika wa sa'adaika ya Rasulullah. Kalau kita terjemahkan model ABRI, siap ya Rasulullah. Ya Mu'ad, siap ya Rasulullah. 3 kali. Ya Mu'ad, siap ya Rasulullah. Biasanya kalau Rasul sudah mengulangi 3 kali, masalahnya betul-betul sangat serius. Kepada Mu'ad diberitahu bahwa siapapun dari umatku wahai Mu'ad yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dijamin masuk surga. Mu'ad bilang kepada Rasul, boleh ya Rasul, saya kabarkan berita ini kepada masyarakat sehingga mereka merasa bahagia. Rasul tidak menjawab silakan, enggak. Rasul tidak menjawab jangan, tidak. Tapi Rasul berkomentar, asa ayat takilu, kalau kamu sebarkan berita ini, waduh, umat ini jadi sembrono gitu. Nanti korupsi sebanyak-banyaknya, hanya ngomong la ilaha illallah dijamin masuk surga. Bahaya. Padahal konsekuensi orang ikrar la ilaha illallah, seharusnya tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Tidak ada aturan yang layak ditaati kecuali aturan Allah. Waduh, resikonya Masya Allah. Nah, kalau resiko-resiko itu berani nyambung, mudah-mudahan pantas menjadi penghuni surga. Hanya Mu'ad yang dapat. Mu'ad tidak menyampaikan hadis ini. Begitu mendekati wafatnya, baru Mu'ad berani menyampaikan ta'assuman, takut dusta kepada Rasulullah, takut kitman, menyembunyikan ilmu. Maka dalam penelitian hadis, tidak ada sahabat yang lain yang tahu. Atas dasar itu bukan mustahil Abu Bakar belum tahu, sehingga Mughirah yang sudah tahu, Muhammad bin Maslamah yang sudah tahu. Berangkat dari hadis yang disampaikan kedua sahabat itu, Abu Bakar memahami kekeliruan fatwanya, dicabut oleh Abu Bakar, diganti dengan fatwa yang lain. Tentang Umar, Masya Allah, banyak sekali contoh-contoh yang bisa dikedepankan. Ya maklum, Umar itu orang cerdas. Jangankan bapaknya Umar bin Khattab, anaknya saja Abdullah bin Umar sudah pinter.
Maklum, keluarga konglomerat bisa mendatangkan guru privat. Kalau ingat kita dulu pada zaman penjajahan, hanya yang berdarah biru yang bisa sekolah. Masyarakat biasa SR kelas loro motel, kelas IJ motel. Itu ceritanya. Sehingga Abu Hurairah sang mu'allaf ini masuk tahun 7 Hijriah ini, masuk Islam tahun 7 Hijriah ini, memberikan kesaksian. Hafidha Ibnu Umar walam akhfat ana. Ibnu Umar sudah banyak hafalan hadis. Saya mu'allaf, belum memulai menghafal hadis. Wa kataba Ibnu Umar walam aktub ana. Ibnu Umar sudah banyak menulis hadis, saya belum mulai menulis. Sehingga biar dia tidak kalah, dia angkat sekretaris pribadi, dia diktekan hadis-hadis yang dia hafal dari Rasul. Dampaknya tidak ada yang menandingi riwayatnya Abu Hurairah. Itu ceritanya begitu. Gambarannya menjadi Amirul Mukminin, jadi khalifah, rujukan umat. Kemana bertanya? Rasul wafat, Abu Bakar sudah wafat, khalifahnya adalah Umar. Di antara fatwa, ya Umar, dendanya orang motong jari ini, jari ini, jari ini, jari ini, jari ini, masing-masing berapa? Kalau motong 5 jari, dendanya, diatnya 100 unta. Kira-kira masing-masing berapa? Kalau hanya motong jari telunjuk saja berapa? Jawaban Umar menarik. Besar dan kecilnya denda itu bergantung besar dan kecilnya manfaat. Makin besar manfaatnya, makin besar dendanya. Itu fatwa Umar. Pertanyaannya, dari 5 jari ini kira-kira yang paling unggul itu jari apa, Pak? Dari 5 jari, telunjuk kalah sampai jempol. Apalagi jempol kalah sampai jentik. Nah, ya. Jentik kalah sampai jari telunjuk. Bingung. Begitu Umar memfatwakan seperti itu, teriak-teriak sahabat yang dengar tuntunan Rasulullah seraya berkata, "Ittaqillah ya Amirul Mukminin." Jangan diterjemahkan bertakwalah, wahai Amirul Mukminin. Ente keliru, wahai Amirul Mukminin. Kenapa? Allah tasma'u li qauli Rasulillah. Apakah kalian belum dengar sabdanya Rasul? Belum. Kata Rasul, wadihi sama. Denda untuk setiap jari ini semuanya sama, bukan makin hebat makin besar. Satu jari sama dengan jari yang lain. Dulu ada kasus seorang marah-marah dengan jari telunjuknya digigit oleh temannya, putus jarinya, rompal giginya. Nah, pada waktu itu Rasul memberikan hukuman sama, denda antara jari yang satu dengan jari yang lain. Cabut fatwanya, diganti dengan fatwa Rasulullah. Ungkapannya menarik. Laulahu lahakamnahu bihilafi.
Kalau bukan hadis yang disampaikan oleh saudara kita ini, saya akan memberikan hukuman yang berselisih dengan tuntunan Rasulullah. Jadi udurnya apa? Belum nyampe tuntunan. Karena belum nyampe tuntunan, Umar menggunakan ijtihad. Ternyata ijtihadnya terkoreksi oleh sahabat. Begitulah kalau seorang ahli fatwa itu mengeluarkan fatwa, kita lihat punya dasar hukum Quran dan hadis atau tidak. Kalau tidak, berarti fatwanya atas dasar ijtihad. Kalau atas dasar ijtihad, mohon maaf, bisa benar, bisa salah. Enak kalau kita tidak fanatik kepada mazhab kita. Seorang kiai, mohon maaf ditanya, untuk nikah itu butuh saksi atau mboten? Jawabannya, Masya Allah, gak perlu. Kenapa kurang apanya? Setiap kita sudah punya kesaksian raqib dan atid. Gitu. Jadi untuk apa kesaksian yang lain dibanding kesaksian malaikat raqib dan atid? Padahal ditemukan hadis, la nikah illa biwaliyin wa syahidaini. Dan sah nikah itu kalau tidak ada walinya dan tidak ada dua saksi. Maka mohon maaf, ternyata hasil ijtihadnya itu nggak boleh diamalkan karena bertentangan dengan hadis. Saya sering tidak menyebutkan siapa orangnya. Nanti kalau saya sebutkan siapa orangnya, biasanya komentar pinter di sampai beliau ngono mesti. Enggak, bagi kita bukan siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Itu misalnya. Contoh yang lain. Saya ditanya, Ustaz, tayamum itu tata caranya gimana? Lah, tata caranya kan sudah jelas dalam Al-Quran. Kata Al-Quran, kalau kita ini tidak mendapatkan air atau utur dapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiban. Gantilah dengan tayamum menggunakan debu yang suci. Iya Ustaz. Caranya Quran tegas, famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Usaplah wajahmu, usaplah tanganmu, mengusap wajah, tidak ada problem. Lah sekarang mengusap tangan, gimana Bisa tangan itu bisa ke pergelangan, tangan itu bisa sampai ke siku, tangan itu sampai ke lengan. Kira-kira diusap sampai di mana? Nah, karena belum mendapatkan hadis yang spesifik, gunakan ijtihad. Kok repot? Ya samakan dengan wudu. Menggunakan ijtihad, menggunakan kias, analogi. Karena tayamum pengganti wudu, caranya tayamum samakan dengan cara tayamum. Karena dianalogikan, maka mengusap tangannya sampai ke siku. Itu ceritanya. Padahal saya yang kedua dapat hadis. Hadisnya apa? At-tayammum darbatani. Satu, darbatun lil wajhi. Yang kedua,
darbatun lil kafaini. Ternyata hadisnya tidak sampai ke siku, melainkan diusap sampai ke pergelangan. Enaknya ngikuti fatwa atau hadis? Mestinya ngikuti hadis, bukan ngikuti fatwa. Sayangnya hadisnya dhaif. Aduh, ada sebagian ulama yang memberi nasihat, ndak apa-apa, lebih baik gunakan hadis dhaif daripada pemikiran. Hadis dhaif itu masih ada cantolan dengan Rasul. Kalau pemikiran belas, tidak ada cantolan dengan wahyu. Itu ceritanya gitu. Muncul istilah ahsanu syai'in fi hadzal bab hadis fulan. Dalam kasus seperti ini, kok yang lebih bagus hadisnya fulan, walaupun hadis ini dhaif. Jadi kata ahsan di sini jangan diterjemahkan paling hasan, enggak. Paling lumayan dari sekian banyak hadis dhaif, ini yang lebih lumayan. Ini yang kadang-kadang mohon maaf karena beberapa organisasi keagamaan ini tetap tidak mau menggunakan hadis dhaif sampai sekarang. Muhammadiyah misalnya belum menerima hadis dhaif. Persis misalnya tidak menerima hadis dhaif. Teman Salafi misalnya tidak mau menerima hadis dhaif. Padahal dalam kasus tertentu kalau tidak ada yang sahih, bolehlah menggunakan hadis dhaif. Saya kasih contoh begini. Ini ada yang meneliti. Semua hadis tata cara sujud mendahulukan lutut dhaif semuanya. Dan semua hadis tata cara sujud yang mendahulukan tangan dhaif semua. Jadi tidak ada yang sahih. Konsekuensi kacamatanya tidak mau pakai hadis dhaif, tidak boleh sujud. Iya, sebab kalau sujud harus ada tuntunan. Kalau hadisnya dhaif semuanya tidak boleh diamalkan. Terus saya tanya, gimana? Seluruh yang dulukan lutut dhaif, seluruh yang dulukan tangan dhaif. Terus gimana cara saya sujud? Terserah Ustaz mau tangan atau loh. Terserah itu kalau kedua-duanya sahih. Boleh dipilih. Angkat tangan setantang pundak sahih. Ditinggikan sampai daun telinga sahih, karena sama-sama sahih. Boleh pilih. Mau sejajar pundak mau daun telinga, tidak ada mas. Kalau keduanya dhaif, keduanya tidak boleh diamalkan. Nah kalau Ustaz sujud bisa mendahulukan kepala, monggo. Memang sirkus apa? Itu konsekuensinya, Pak. Padahal mestinya kalau tidak ditemukan yang sahih, toleran menggunakan hadis dhaif. Itu yang belum tembus gitu. Belajar lagi hadis, alhamdulillah ditemukan. Kok tayamum itu tidak 2 kali pukulan ya? Hanya sekali pukulan. Belum. Untuk wajah dan untuk kedua telapak tangan. Ini baru sahih. Nah, daripada pakai hadis dhaif, daripada pakai pemikiran, mendingan pakai hadis yang sahih. Enak. Itu perjalanan seseorang mencari sebuah kebenaran.
Dulu belum mendapatkan hadis yang sahih, dicoba menggunakan hadis dhaif. Ya karena tidak nemukan yang sahih. Jangan disalahkan dia. Tapi ketika dia sudah menemukan hadis yang sahih, ngapain pakai hadis yang dhaif? Lebih baik pakai hadis yang sahih daripada pemikiran, daripada hadis yang dhaif. Seperti itulah perjalanan orang ahli fatwa itu. Maka biasa ada istilah qaul qadim, ada istilah qaul jadid, ada pendapat yang lama, ada pendapat yang baru. Saya termasuk orang yang tidak boleh malu untuk mengakui kesalahan. Jangan khawatir kiai pling-plang. Enggak. Dulu belum tahu. Mencoba memberi fatwa sesuai dengan keilmuan. Setelah tahu hadis, kenapa tidak merubah fatwanya? Demi kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebenaran seperti ini di Indonesia susah bisa menembus batas. Hanya di Samsung yang bisa menembus batas. Kenapa? Karena jiwa kita ada fanatik kepada guru kita, fanatik kepada madhab kita. Sejak kecil kita tidak seperti itu. Lah kalau sudah kita punya fanatik seperti ini, gimana kita dapatkan furqan? Gimana kita dapatkan yang terbaik? Kalau kita sendiri yang menutupi pintu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu dari sekian banyak kasus. Akhirnya kita tidak salah supaya berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, tunjuki kami yang benar-benar adanya. Kenapa demikian? Karena kadang kita sudah merasa benar, setelah berdiskusi, tiba-tiba keliru. Gitu. Kalau benar-benar hak, warzuqna tiba'a, beri rezeki kemampuan untuk bisa mengikuti. Terlalu banyak yang benar begini tapi nggak berani mengikuti. Takut nanti dicoret. Takut nanti nggak dipakai lagi. Ya Allah, nggak gampang dalam doa kita tahu kebenaran, tapi kita sulit untuk menjalaninya. Kita ingin dapat kebenaran, kita diberi kemampuan untuk menjalani kebenaran itu. Kalau ini yang menjadi karakteristik kita, mudah-mudahan kita gampang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.